Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, semoga senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat ini saya bersama dengan Ustadz Suparman. Ustadz Suparman sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz Suparman ini adalah ketua dari pesantren Ashabul Kahfi yang ada di Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ustadz Suparman, bagaimana profil dari pesantren Ashabul Kahfi ini? Kalau bisa disampaikan dalam 3 kalimat begitu. Mungkin kaitan dengan sejarahnya, terus jumlah santrinya, gitu. Dan sudah meluluskan berapa angkatan gitu. Ini profil santrinya sebagaimana di papan ya, sudah jelas ya, Pondok Pesantren Ashabul Kahfi, Pondok Tahfiz Ashabul Kahfi putra dan putri. Jadi memang lebih ke Quran, untuk sehari-hari Quran yang dipelajari, meskipun nanti ada tambahan pembelajaran diniyah ataupun pelajaran umum. Jadi tapi tidak terlalu banyak. Dari mana saja ini asal adik-adik santri kita? Ini dari berbagai daerah, dari ujung barat sampai ujung timur, insya Allah ada ini. Sampai Papua ada ya? Ada Papua, Bekasi, kemudian Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera? Sumatera juga ada. NTT ada juga. Luar biasa. Apa yang menjadi sebuah kesyukuran Ustadz secara pribadi menjadi orang yang Allah takdirkan mengurus pesantren Quran ini? Ya, salah satu kesyukurannya adalah kami bisa berada di keluarga Quran ya, insyaallah di dunia, insyaallah juga sampai di akhirat nanti. Amin. Karena ini adalah cita-cita kebanyakan daripada umat Islam ya, insyaallah. Dan kami juga diamanahkan di pengurusan ini, sangat bersyukur diberikan amanah ini. Tentu saja semoga bisa kami jalani dengan amanah ini dengan baik, itu aja sih. Amin, amin. Luar biasa. Itu tadi Ustadz Suparman. Nama Jawa asli Makassar ya? Iya. Wah, luar biasa. Sulawesi Selatan. Berarti Indonesia sudah ini. Iya. Ya, dahsyat. Ustadz Suparman, apa agenda ke depan pesantren ini? Misalnya ada yang akan dibangun apa begitu? Dilengkapi lagi. Tentu saja agendanya ke depan ini, yang pertama, karena pondok sudah ada ya untuk kegiatan pondok, mana kegiatan pondok ini meliputi kegiatan pembelajaran tahfiz dan diniyah, tapi ini kedepannya kami akan membangun untuk sekolah formalnya, karena selama ini khususnya di Bekasi dari awal berdiri sampai sekarang belum ada sekolah formalnya. Maka kami merindukan agar ada sekolah formal yang kita bangun, maka kita nanti akan mulai dari MTS Ashabul Kahfi. Masya Allah. Kemudian Aliyah nanti. Semoga agenda ini dijabah oleh Allah. Amin. Dan segera bisa diwujudkan. Dan saat ini juga ada santri dari pesantren Ashabul Kahfi. Langsung saja kita sapa. Nah, ini santrinya yang sangat luar biasa tentunya, insya Allah. Dengan izin Allah, mereka ini adalah orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendekat atau menghafal Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Langsung saja kita sapa. Ini namanya siapa? Nurul Masruroh. Ya, bisa lihat ke sana saja ya. Nah, Nurul Masruroh asal dari? Asal Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, Kabupaten? Luwu Timur. Luwu Timur. Luar biasa. Itu berapa jam itu dari Makassar ke Luwu Timur itu? Kurang lebih sekitar 14 jam lah ya. Wih, dahsyat, 14 jam ya. Itu ndak mabuk ya? Mabuk juga? Iya. Berarti perjuangan besar itu, karena meninggalkan kampung halaman menuju ke ujung selatan Sulawesi itu sudah 14 jam dan harus siap dengan kondisi mabuk. Dan itu satu perjuangan. Tapi setelah ini insya Allah nggak akan mabuk lagi itu. Insya Allah. Oke, apa yang menjadi motivasi Mas Rurah menghafal Quran? Berawal tuh pertama mulai dari keinginan orang tua saya ya. Keinginan orang tua saya untuk menginginkan anaknya menghafal Al-Quran, menginginkan saya dan saudara-saudara saya itu untuk menghafal Al-Quran. Kemudian saya berawal tuh awalnya cuman ya udah sih
ngikutin orang tua aja gitu kan, nurutin apa kata orang tua, karena ridha Allah itu tergantung ridha orang tua. Masya Allah. Jadi saya ikutin apa kata orang tua, kemudian saya merasakan sendiri bagaimana ketika menjadi seorang penghafal Al-Quran, bagaimana ketika menjalani semua itu. Jadi saya kembali jadi kayak, oh kita harus kembali meluruskan niat gitu. Jangan sampai kita menghafal karena sesuatu yang tidak Allah inginkan gitu. Jadi saya kembali menghafal Al-Quran karena Allah gitu. Jadi kita kembali meluruskan niat biar Allah tuh mudahkan jalan kita dalam menghafal Al-Quran. Dan sejak usia berapa itu dimulai menghafal Quran? Saya sebenarnya karena saya anak cabang Hidayatullah juga, jadi saya mulai menghafal Al-Quran tuh dari SD ya. SD. Cuman benar-benar kayak merasakan bagaimana perjuangannya menghafal Al-Quran tuh pas mulai SMA. Oke. Apa yang terjadi ketika itu sehingga lebih termotivasi? Banyak yang kayak rasanya tuh lebih hidup tuh kayak lebih enteng gitu, kayak lebih ringan gitu. Menjalaninya kayak gak terlalu terbebani gitu. Jadi kita kayak ya udah gini-gini aja gitu hidup, tapi kayak berasa ada yang bantuin gitu, kayak ada yang nolong gitu. Ada kemudahan-kemudahan. Ada kemudahan-kemudahan tersendiri. Luar biasa. Oke, selanjutnya kita akan sapa santri selanjutnya. Siapa namanya ini? Nurul Saidah. Oke, dari Kalimantan. Kalimantan Timur ya? Iya. Oke. Ini dari Kalimantan Timur ke Bekasi. Ini apa motivasi paling kuat? Ingin membanggakan kedua orang tua, ingin memasangkan mahkota kepada orang tua. Itu yang paling utama. Oke. Dari Balikpapan ke Bekasi, kemudian selama di pesantren ini ada nggak rasa males, bosan, pengen pulang gitu? Pasti ada. Karena pasti ada, itu salah satu ujiannya. Orang yang merantau, orang yang berpisah dengan orang tua, menghafal Al-Quran tuh itu pasti salah satu ujiannya. Malas segala begitu. Oke. Berarti sekarang sudah berapa juz ini yang dihafal? Alhamdulillah udah selesai, tapi walaupun cuma setoran, baru selesai setoran. Oke. Artinya sudah semua dihafal ya. Tinggal pemeliharaan ya dan penguatan. Luar biasa. Kalau ada saran nggak buat anak-anak muda, terutama yang cewek-cewek gitu, yang belum kenal Quran? Saran atau nasihat, sehingga nanti ucapan ini bisa didengar oleh banyak orang, siapa tahu memberi inspirasi gitu. Ayo semangat kah atau bagaimana begitu? Tetap semangat menghafal Al-Quran karena itu kitab Allah, kitab suci Allah gitu. Oke, itu mukjizat Allah kepada Rasulullah Allah, ya. Gitu. Itu yang bisa membawa kita untuk masuk surga gitu. Jadi tetap semangat. Oke, luar biasa. Kita kembali. Tadi jauh dari orang tua, mabuk. Nah, itu setelah sekarang jauh dari orang tua sekian tahun ya? 3 tahun lebih atau 4 tahun lebih ya? Apa yang bisa diambil hikmahnya? Khususnya kalau ada adik-adik remaja yang masih bersama orang tuanya, dia menjadi hormat itu, menjadi sadar untuk taat pada orang tua. Silakan. Kita ini kan hidup ya nggak selamanya sama orang tua ya. Jadi kita harus belajar untuk mandiri. Kita harus belajar mengenali kehidupan, mengenali lingkungan kita seperti apa, mengenali teman-teman kita seperti apa. Jadi kita harus tetap belajar gitu. Kita harus tetap patuh kepada orang tua. Apa yang orang tua bilang itu kita dengar, karena ridha Allah itu tergantung pada ridha orang tua. Kemudian murka Allah itu tergantung pada murka orang tua. Jadi ketika orang tua kalian murka, jangan sampai nauzubillah, jangan sampai orang tua kalian murka. Jadi dengar apa kata orang tua, apa kata ayah ibu. Selagi mereka masih ada, taati mereka, hormati mereka. Kemudian berbaktilah kepada mereka, karena itu adalah berbakti kepada kedua orang tua itu adalah salah satu amalan yang sangat luar biasa. Orang yang memuliakan orang tuanya itu Allah janjikan surganya untuk orang-orang yang memuliakan orang tuanya. Oh, masya Allah, luar biasa ya, nasihat yang begitu mendalam dari seorang anak muda yang memiliki kecintaan terhadap Al-Quran.
Bisa kita dengar 2-3 ayat mungkin dari ayat Quran yang sering dibaca, atau mungkin kalau dibaca itu mengangkat semangat, menjaga motivasi. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'aw wa qila dakhulan nar ma'ad dakhilin. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Wa Maryam banata Imran allati ahsanat farajaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Shadaqallahul azim. Oke, boleh tahu enggak kenapa ayat ini? Karena ayat ini kan menceritakan tentang ada 2 karakter seorang wanita, ada yang wanita yang buruk dan ada wanita yang solehah gitu. Kenapa saya membacakan ini kan? Sebenarnya saya suka banget sama ayat ini ya, karena di sini sejarah tentang seorang istri Nabi Nuh dan Lut, yang istri yang durhaka kepada seorang suaminya, dan kemudian tentang istri yang solehah, tentang istri sejarah tentang istrinya Fir'aun. Walaupun suaminya kafir, dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di sini menceritakan tentang wanita-wanita yang durhaka, kemudian memberikan contoh wanita-wanita yang solehah seperti apa. Gitu. Ada yang tentang Maryam binti Imran yang bisa menjadi tauladan kita lah. Ya. Masya Allah, luar biasa. Inilah kalau Quran yang dibaca, Ustaz ya. Jadi ada sebuah cara melihat kehidupan bagaimana seorang wanita itu semestinya di dalam mengisi kehidupan ini. Mungkin terakhir motivasi buat seluruh anak muda Indonesia yang mereka belum tertarik dengan Quran atau sudah mulai tapi kena bosan sehingga mundur lagi. Nah, ini supaya maju lagi kayak apa? Silakan. Tetap semangat ya, menghafal dan belajar Al-Quran. Karena kita hidup cuma sekali, selagi kita masih muda, selagi kita masih punya waktu, kita harus mempergunakan dengan sebaik-baiknya, karena waktu tidak akan kembali. Kita tidak akan kembali ke belakang, kita akan terus maju, waktu tidak akan terulang kembali. Kita nanti di depan akan menyesal, karena Al-Quran itu adalah satu pegangan untuk kehidupan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai dari lahir, dari sampai kita nanti di akhirat kelak seperti apa, itu semuanya ada dalam Al-Quran. Jadi apalagi yang bisa kita bawa selain Al-Quran di akhirat kelak nanti? Apa yang bisa menjadi pegangan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena penghafal Al-Quran itu insya Allah, Allah janjikan sesuatu yang sangat luar biasa untuk penghafal Al-Quran nanti. Jadi jangan sampai patah semangat, jangan sampai bermalas-malasan, karena zaman sekarang anak-anak kerjanya main HP, rebahan di kasur itu. Coba deh kita ini lagi, introspeksi diri lagi. Ngapain sih kita kerjanya main HP terus, buang-buang waktu untuk apa gitu. Jadi apa yang bisa kita dapatkan, apa yang bisa kita hasilkan dalam umur kita yang segini gitu. Jangan sampai umur kita terbuang sia-sia gitu. Baik, terima kasih, luar biasa, motivasi yang sangat mendalam. Saya ingin kembali pada Ustadz Suparman. Ini bagaimana cara mendidik anak-anak seperti ini? Kan luar biasa ini, Ustadz. Siapa tahu bisa di copy paste sama orang tua di rumah ini. Iya. Silakan, Ustadz. Memang yang pertama itu adalah niatnya ya. Nah, sudah jelaskan hadisnya innamal a'malu binniyat dan seterusnya. Jadi kembali ke niat, kemudian semangat, kemudian juga yang paling penting juga mungkin di tempat belajarnya adalah manajemennya, kurikulumnya dan lain-lain sebagainya. Dan juga pengasuh ataupun musyrifnya. Ini juga tergantung
sangat juga mempengaruhi bagaimana adik-adik ini semangat menghafal Al-Quran. Jadi semuanya itu yang paling pertama tadi tergantung pada niatnya. Kalau niatnya kuat seperti tadi dari Sulawesi jauh-jauh datang ke sini hanya untuk menghafal Al-Quran, ya insya Allah dengan niat itu akan membuat kita semangat. Mungkin itu sih yang paling penting saat ini. Baik, terima kasih banyak Ustadz Suparman. Adik-adik, semoga Allah mudahkan untuk terus menjaga Al-Quran sampai melahirkan generasi Quran sampai akhir hayat terus bersama Quran ya, di surga bersama Al-Quran. Kita temukan sebuah fakta menarik sahabat sekalian, bahwa di zaman yang katanya era digital modern ini, di saat banyak anak-anak melihat orang tuanya kuno, kolot gitu ya, atau tidak mengerti, ternyata masih ada sebagian dari generasi kita yang mereka tahu sumber kebahagiaan dan keberhasilan mereka itu ada pada ridho orang tua, dan bahkan mereka berkorban, berjuang dengan memilih jalan Al-Quran ini untuk mentaati kedua orang tuanya. Ini satu hal yang sangat luar biasa, dan ini menunjukkan kepada kita bahwa ke depan bangsa kita insya Allah masih akan cerah karena masih ada generasi-generasi penghafal Quran. Kita jumpa lagi pada edisi mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.